Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak Ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Nak, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita terkait tentang gempa bumi. Buka bukunya halaman 332. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Kekuatan gempa diukur menggunakan satuan skala Richter. Alat untuk mengukur gempa yaitu seismograf. Berikut adalah gambar alat seismograf. Ini adalah arah gelombang gempa, sebuah titik pada kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa disebut hipocentrum. Itu termasuk hipocentrum. Permukaan bumi di atas hipocentrum disebut dengan epicentrum. Nah, itu adalah epicentrum. Selanjutnya, jenis gempa berdasarkan penyebabnya, yaitu ada tektonik, ada vulkanik, ada terban atau runtuhan, dan ada buatan. Untuk yang pertama, gempa berdasarkan vulkanik. Gempa vulkanik ini disebabkan aktivitas magma. Yang kedua, gempa tektonik disebabkan karena pergeseran lempengan bumi. Dan yang ketiga, gempa runtuhan atau terban. Ini diakibatkan karena tanah longsor. Yang terakhir, gempa bumi buatan disebabkan karena adanya peledak. Selanjutnya, gempa bumi berdasarkan kedalaman itu dibagi atas 3, ada namanya gempa bumi dalam, gempa bumi menengah, dan gempa bumi dangkal. Untuk yang pertama, gempa bumi dalam. Gempa bumi ini yang hiposentrumnya atau pusat gempanya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi atau di dalam kerak bumi. Biasanya gempa bumi dalam ini tidak terlalu bahaya ya Nak. Kedua, gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah ini adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Yang ketiga, gempa bumi dangkal. Ini adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Dan gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Selanjutnya, berdasarkan gelombang atau getaran gempa, ini dibagi atas 2 jenis gelombang atau getaran. Yang pertama dinamakan gelombang primer atau disebut dengan gelombang longitudinal. Ia adalah gelombang atau getaran yang merambat di tubuh bumi dengan kecepatan antara 7 km sampai 14 km per detik. Dan getaran ini berasal dari hipocentrum atau pusat gempa. Selanjutnya yang kedua, gelombang sekunder atau disebut dengan gelombang transversal. Ini adalah gelombang atau getaran yang merambat seperti gelombang primer, tetapi kecepatannya lebih kecil. Artinya sekitar 4 km per detik sampai 7 km per detik. Sehingga gelombang sekunder ini tidak dapat merambat melalui lapisan cair.
Selanjutnya, penyebab gempa bumi atau proses terjadinya gempa bumi. Bisa sudah perhatikan di video berikut ini penyebab gempa bumi. Gempa bumi dapat terjadi karena gerakan atau pergeseran lempengan bumi atau juga karena adanya gunung berapi. Itu yang pertama. Bisa sudah perhatikan di gambar, akibat terjadinya pergeseran maka bumi pun ikut bergetar atau gunung berapi yang sangat aktif yang mengeluarkan asap akan terjadinya gempa bumi. Selanjutnya, dampak gempa bumi. Apa dampak gempa bumi bagi kita? Itu ada bisa sudah perhatikan di video ini. Yang pertama, yang pastinya ketika terjadinya gempa bumi, terjadinya jalanannya rusak, bangunannya hancur, banyak bangunan atau rumah-rumah yang hancur. Itu terjadinya dampak gempa bumi bagian daratan. Bangunan rusak, hancur, rusaknya jalan, ataupun bisa terjadi gempa bumi di lautan, terjadinya tsunami. Baiklah nak, itu cukup sekian materi kita terkait ilmu pengetahuan alam, pembelajaran gempa bumi. Insya Allah minggu depan Ustazah akan melanjutkan materi IPA terkait tentang proses terjadinya tsunami. Bagi anak Ustazah yang tidak mengerti, silakan tanyakan ke Ustazah secara langsung melalui japri ataupun telepon ya nak. Tetap jaga kesehatan. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.